Jadi lu jangan bilang, wah ini gerejanya Pak Mel nih terlalu konservatif, terlalu jadul, terlalu kaku. Bukan kaku. Kami back to the Bible. Kami kembali kepada Alkitab. Ya oke, di sini Mimin tidak untuk menghakimi gereja A atau gereja B. Namun perlu untuk kita ketahui dan tidak bisa untuk kita sangkali bahwa gereja di era postmodern saat ini berusaha untuk memberikan rasa nyaman terhadap jemaat, dan itu tidak salah. Namun yang menjadi kekeliruan adalah ketika gereja berusaha untuk memberi rasa nyaman terhadap jemaat, namun melanggar atau mendobrak prinsip-prinsip dalam Alkitab. Sebagai contoh dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus dalam 1 Korintus ayatnya yang ke-14, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop mengenai peraturan dalam pertemuan jemaat. Di situ dikatakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Menjadi miris ketika pemimpin pujian mengatakan dalam sebuah penyembahan, mari saudara-saudara bebaskan rohmu. Lalu terjadi manifestasi yang sama sekali tidak pernah tercatat dalam Alkitab dan bahkan zaman para rasul. Oke, mari kita lanjut kepada Pendeta Mel Atok. Maka dari itu kenapa kami protes yang tidak sopan seperti pakaian pendeta bertato. Kalau Anda yang sudah dari dulu sudah punya tato lalu Anda datang, menurut saya tidak usah hapus lagi. Tapi usahakan kalau pelayanan tutup lu punya tato. Karena kalau kau pamer kau punya tato supaya kau dipuji, kamu telah terikat dengan berhala modern. Berhalanya adalah tatomu itu sendiri. Karena dari tatomu itu kau rindu orang angkat jempol dengan kau. Kau mau cari pujian siapa? Kau mau beri pujian untuk siapa? Dirimu atau Tuhan? Ya, jangan omong bilang seolah-olah kata ini goblok. Contoh lain lagi. Kalau saya tanggapi Pak Andi Simon, saya berangkat dari situ. Yang doa dorong orang tuh Mel Atok mainannya kayak gitu. Tanya Pak Angki tuh. Kita dari situ. Tahu usah doa, beta petik jari seorang rubuh. Dalam nama Yesus, jatuh. Itu baru petik jari, apalagi disertai bersuara Yesus 10 sekaligus. Anda lihat ini suara model begini. Jadi kalau saya tanggapi kemudian, bukan saya orang tidak ngerti, kasih gamatar tangan, dorong orang. Beta dari situ dan beta tahu itu bohong. Nangkap ya? Paulus bilang kalau omong yang begitu-begitu beta dahulu. Supaya pasang otak tabuku, ini bukan iri hati, bukan tidak bisa bikin begitu, ya ampun. Dari potongan khotbah Pendeta Mel Atok, di sini Mimin menganggap Pendeta Mel Atok adalah orang yang pemberani. Ternyata ketika altar call, pendeta maju, goyang-goyang tangan, tolak-tolak kepala, semua ada triknya. Mimin pernah mengalami hal yang serupa, ya, ketika disuruh maju altar call. Itu seringkali biasa lampu dipadamkan, lalu diikuti dengan musik yang dialunkan, dan ternyata di situ kita dibawa kepada kejiwaan kita yang merasa nyaman lalu terbawa suasana. Dan pertama kali Mimin ikut altar call, Mimin juga rebah. Namun ketika sadar, Mimin pikir ini apakah benar-benar dari Roh Kudus? Atau jangan-jangan lalu timbullah pertanyaan-pertanyaan yang membuat Mimin untuk mempelajari hal yang serupa. Dan puji syukur Mimin mendapat potongan khotbah dari Pendeta Mel Atok ini dan ingin berbagi video ini untuk saudara-saudara seiman, sehingga saudara-saudara seiman yang serupa dengan Mimin, yang memiliki pertanyaan dengan Mimin, yang sama halnya dengan Mimin, dapat terjawab. Hati-hati dengan pendeta seperti itu, karena Pendeta Mel Atok dulu seperti itu dan sudah membongkar bahwa itu tidak benar. Yuk sekarang kita kembali kepada Alkitab. Sekian video kali ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua.